Lina berdiri di depan cermin kamar pengantin, gaun putihnya berkilau di bawah cahaya lampu hotel mewah di Jakarta. Tapi saat itu teleponnya bergetar, dan sebuah ide anonim muncul. Sinta, tunangannya, sedang berciuman mesra dengan seorang wanita lain di sebuah kai tersembunyi. Jantung Lina berdegup kencang, dunia seolah runtuh, tapi bukannya menangis, dia tersenyum dingin, rahasia itu justru memberinya kekuatan untuk membalas dendam yang tak terduga. Hari itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Lina. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan hubungan mereka dari keluarga dan masyarakat, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah secara diam-diam di sebuah resor pribadi di pinggiran kota. Lina, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, selalu menjadi yang energik dan penuh semangat dalam hubungan ini. Dia yang mendorong Sinta untuk keluar dari cangkangnya, menghadapi dunia yang penuh prasangka terhadap cinta sesama jenis di Indonesia. Sinta, 28 tahun, seorang guru sekolah menengah, lebih pendiam dan hati-hati, selalu khawatir tentang pandangan orang tua dan rekan kerjanya. Tapi ide itu mengubah segalanya. Lina menontonnya berulang kali, melihat detail. Sinta tertawa lepas, tangannya menyentuh pipi wanita itu dengan kelembutan yang dulu hanya untuk Lina. Siapa wanita itu? Lina tidak tahu, tapi hatinya terbakar. Bukan karena cemburu semata, tapi karena pengkhianatan itu menyentuh luka lama, luka dari masa kecilnya ketika ayahnya meninggalkan ibunya demi wanita lain. Lina memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan. Malah, dia akan melanjutkannya, tapi dengan rencana balas dendam yang rumit. Dia akan membuat Sinta merasakan sakit yang sama, sambil menyembunyikan amarahnya di balik senyum palsu. Malam sebelumnya, Lina telah menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan bagaimana semuanya dimulai. Mereka bertemu di sebuah seminar tentang hak-hak perempuan di Universitas Indonesia 4 tahun lalu. Lina saat itu masih mahasiswa, terpesona oleh Sinta yang berbicara dengan penuh keyakinan tentang kesetaraan gender. Setelah seminar, mereka ngobrol di kai kampus, dan percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Lina merasa ada ikatan instan, sesuatu yang lebih dari persahabatan. Sinta, yang baru saja putus dari pacar prianya karena merasa tidak bahagia, juga merasakan hal yang sama. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan budaya masih kuat, mereka harus berhati-hati. Hubungan mereka berkembang secara rahasia. Pertemuan di apartemen kecil Lina di kawasan Kemang, jalan-jalan malam di Monas sambil bergandengan tangan seolah teman biasa. Lina ingat betapa Sinta selalu ragu, sering kali menangis karena takut keluarganya tahu. Keluarga Sinta berasal dari keluarga konserati di Yogyakarta, di mana pernikahan sesama jenis dianggap dosa besar. Lina, yang dibesarkan oleh ibu tunggal di Jakarta, lebih bebas, tapi dia juga merasakan tekanan dari teman-teman yang sering bertanya kenapa dia belum punya pacar. Sekarang, dengan ide itu di tangan, Lina mulai menyusun rencana. Dia akan menikah dengan Sinta, tapi setelah itu, dia akan memperkenalkan teman baru yang sebenarnya adalah aktor bayaran untuk membuat Sinta cemburu. Tapi rencana itu berisiko, Lina tahu dia masih mencintai Sinta, dan balas dendam bisa menghancurkan dirinya sendiri. Saat upacara dimulai, Lina berjalan ke altar dengan hati yang bergejolak. Sinta terlihat bahagia, tidak tahu bahwa badai sedang mendekat. Lina berpikir, apakah ini benar? Aku harus berhenti. Tapi amarahnya lebih kuat. Setelah sumpah dicapkan, mereka berciuman di depan saksi-saksi terbatas, beberapa teman dekat yang mendukung. Malam itu, di kamar honeymoon, Lina berpura-pura sakit kepala untuk menghindari keintiman. Sinta khawatir, tapi Lina meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Lina mulai melaksanakan rencana. Dia menghubungi seorang teman lama, Rina,
yang sebenarnya Strike tapi bersedia berpura-pura menjadi kekasih baru Lina untuk membalas dendam. Rina setuju setelah Lina ceritakan semuanya, meski memperingatkan bahwa ini bisa berbahaya. Lina mulai menunjukkan tanda-tanda jarak. Dia sering pulang larut, mengatakan ada proyek desain yang mendadak. Sinta mulai curiga, tapi Lina selalu punya alasan. Suatu hari, Lina sengaja meninggalkan ponselnya di rumah, dengan pesan ambigu dari Rina, "Kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Sinta menemukannya, dan konfrontasi pertama terjadi. "Siapa ini?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Lina berpura-pura tenang, "Hanya teman kerja." Tapi benih keraguan telah ditanam. Konflik internal Lina semakin dalam. Setiap malam, dia bergumul dengan rasa bersalah. Apakah balas dendam ini layak? Sinta adalah orang pertama yang membuatnya merasa utuh, tapi pengkhianatan itu seperti pisau di hati. Di sisi lain, Sinta mulai merasakan tekanan. Dia ingat wanita di video itu, namanya Maya, mantan rekan kerjanya yang tiba-tiba muncul dan memanfaatkan kerentanan Sinta saat Lina sibuk kerja. Itu hanya satu malam kesalahan, tapi Sinta tidak berani mengaku karena takut kehilangan Lina. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan mereka mulai retak. Lina semakin sering bertemu Rina di depan umum, sengaja memposting foto ambigu di media sosial pribadi mereka. Sinta, yang biasanya tenang, mulai marah. "Kamu berubah, Lin, apa yang terjadi?" Lina menjawab dingin, "Mungkin aku bosan." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Sinta, yang mulai meragukan pilihan mereka menikah. Di sekolah, Sinta menghadapi tekanan tambahan. Seorang rekan guru, Bu Ani, yang konservatif, mulai bergosip tentang gaya hidup modern yang merusak moral. Sinta tahu gosip itu belum menyentuh hubungannya dengan Lina, tapi dia takut suatu hari terungkap. Di rumah, keluarga Sinta sering menelepon, bertanya kapan dia akan menikah dengan pria baik-baik. Ibunya, seorang janda di Yogyakarta, selalu bilang, "Kamu harus punya anak, Sin. Itu tugas seorang wanita." Sinta merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Lina, di sisi lain, mulai merasakan dampak rencananya. Rina mulai terlalu serius, mengirim pesan yang tidak diminta, membuat Lina tidak nyaman. Suatu malam, saat Lina dan Rina bertemu di cafe, Sinta muncul secara tak terduga. Dia melihat mereka tertawa, tangan Lina menyentuh lengan Rina. Sinta pulang dengan air mata, tapi bukannya konfrontasi, dia memilih diam. Itu membuat Lina semakin gelisah, apakah Sinta tidak peduli lagi? Konflik memuncak saat keluarga Lina datang berkunjung. Ibu Lina, seorang pengusaha kecil di pasar Tanah Abang, tidak tahu tentang pernikahan mereka. Dia mengira Sinta hanya teman sekamar Lina. Saat makan malam, ibu bertanya, "Kapan kamu nikah, Lin?" "Aku ingin cucu." Lina tersenyum paksa, sementara Sinta memandangnya dengan mata penuh pertanyaan. Malam itu, setelah ibu pulang, Sinta meledak. "Kita harus bilang ke keluarga. Aku capek sembunyi." Lina marah, "Kamu yang dulu bilang jangan. Dan sekarang kamu curiga aku selingkuh. Hipokrit." Pertengkaran itu membuka luka lama. Sinta akhirnya mengaku tentang Maya. "Itu kesalahan, Lin, aku takut kehilanganmu karena kamu terlalu sibuk." Lina terkejut, tapi amarahnya masih ada. "Kamu bohong padaku." Mereka tidur terpisah malam itu, ruangan penuh keheningan yang menyiksa. Lina mulai mempertanyakan rencananya, apakah ini benar-benar balas dendam, atau hanya cara untuk melindungi hatinya dari sakit lebih dalam. Di tempat kerja, Lina bertemu klien baru yang mendukung komunitas LGBTQ. Klien itu, seorang aktivis bernama Dewi, berbagi cerita tentang perjuangannya keluar dari kloset. Itu membuat Lina berpikir tentang pilihan mereka. Apakah menyembunyikan cinta ini benar? Tapi di Indonesia,
Dengan undang-undang yang ambigu dan masyarakat yang judgmental, risiko tinggi. Lina ingat kasus temannya yang diusir keluarga karena coming out. Sinta sementara itu mulai mencari dukungan dari komunitas online. Dia bergabung dengan forum rahasia untuk lesbian di Indonesia, berbagi ceritanya tanpa nama. Banyak yang menyarankan untuk bicara jujur, tapi yang lain memperingatkan tentang bahaya. Suatu hari, Sinta bertemu Maya lagi di sekolah. Maya adalah orang tua murid. Maya meminta maaf, tapi Sinta menolak, menyadari bahwa kesalahannya sendiri yang memulai rantai ini. Lina memutuskan untuk meningkatkan rencana. Dia mengundang Rina ke rumah saat Sinta ada, berpura-pura itu pertemuan kerja. Tapi Rina kelewatan mencoba mencium Lina di depan Sinta. Sinta marah besar, melempar gelas, dan meninggalkan rumah. Lina mengejar, tapi Sinta sudah pergi ke rumah saudaranya di Bogor. Lina sendirian, menyadari bahwa balas dendamnya telah menghancurkan segalanya. Dia menangis, mempertanyakan apakah cinta ini layak dipertahankan. Sinta tiba di rumah saudaranya di Bogor dengan hati hancur. Kakaknya, Andi, seorang pegawai negeri, menyambutnya dengan khawatir. Ada apa, Sin? Kamu kelihatan lelah. Sinta berbohong, bilang hanya masalah kerja. Tapi di malam hari, dia menangis sendirian, memikirkan Lina. Apakah hubungan mereka sudah berakhir? Sinta menyadari bahwa pengkhianatannya dengan Maya adalah pelarian dari tekanan masyarakat, tapi sekarang dia harus membayar harganya. Di Jakarta, Lina panik. Dia menelepon Sinta berulang kali, tapi tidak diangkat. Akhirnya, dia pergi ke Bogor, berdiri di depan rumah Andi. Saat Sinta membuka pintu, mereka berpandangan. Kita harus bicara, kata Lina. Mereka berjalan ke taman terdekat, di mana Sinta akhirnya menceritakan semuanya, ketakutannya akan penolakan keluarga, tekanan dari rekan kerja yang homofobik, dan bagaimana Maya memanfaatkan kerentanannya. Lina mendengar, tapi hatinya masih sakit. Aku juga takut, Sin. Tapi kamu memilih bohong daripada bicara. Mereka memutuskan untuk mencoba lagi, tapi dengan syarat, jujur sepenuhnya. Tapi tantangan baru muncul. Keluarga Sinta mulai curiga kenapa Sinta sering ke Jakarta. Ibunya menelepon, kamu punya pacar di sana ya? Bawa pulang, biar ibu lihat. Sinta panik, tapi Lina mendorongnya untuk coming out pelan-pelan. Kita bisa mulai dari kakakmu. Tapi Andi, yang religius, bereaksi buruk saat Sinta cerita. Ini dosa, Sin. Kamu harus berubah. Sinta hancur, merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Lina menghadapi masalah serupa. Ibu Lina mulai bertanya tentang teman sekamar yang aneh. Saat Lina akhirnya mengaku, ibunya marah. Aku besarkan kamu sendirian, dan ini balasannya. Masyarakat akan ngomong apa? Lina berdebat, ini cintaku, Bu. Bukan pilihan. Tapi ibu memutuskan untuk tidak bicara lagi, meninggalkan Lina dalam kesedihan. Konflik ini membuat Lina dan Sinta semakin dekat, tapi juga semakin rapuh. Suatu hari, di sebuah acara komunitas di Jakarta, mereka bertemu aktis seperti Dewi. Dewi berbagi cerita sukses, tapi juga peringatan tentang diskriminasi di tempat kerja. Sinta, yang hampir dipecat karena gosip, mulai mempertimbangkan resign. Aku capek berpura-pura, katanya pada Lina. Lina setuju, tapi itu berarti pengorbanan finansial. Mereka memutuskan untuk pindah ke apartemen lebih kecil, hidup lebih sederhana. Tapi pengkhianatan lama kembali menghantui. Maya muncul lagi, mengirim pesan pada Sinta, aku tahu rahasiamu. Kalau tidak ketemu, aku bocorkan ke sekolah. Sinta panik, memberitahu Lina. Lina marah, ini pemerasan. Mereka memutuskan untuk konfrontasi bersama.
Di KAE, Maya mengaku bahwa dia cemburu pada hubungan mereka. Aku ingin apa yang kalian punya. Lina dan Sinta menolak, mengancam lapor polisi. Maya mundur, tapi insiden itu membuat mereka lebih waspada. Konflik internal semakin dalam. Sinta mulai mempertanyakan identitasnya, apakah dia benar-benar lesbian, atau hanya pelarian dari hubungan heteroseksual yang gagal. Lina, di sisi lain, merasa bersalah atas rencana balas dendamnya yang hampir menghancurkan semuanya. Mereka pergi ke terapi pasangan rahasia, di mana terapis menekankan pentingnya komunikasi dan menghadapi masyarakat. Tapi di Indonesia, terapi seperti itu langka dan mahal. Setelah konfrontasi dengan Maya, Lina dan Sinta mencoba membangun kembali kepercayaan. Mereka menghabiskan akhir pekan di Bali, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di pantai, mereka berbicara dari hati ke hati. Aku makan kamu, Sin. Tapi kita harus lebih kuat. Sinta mengangguk, aku juga atas kesalahanku. Tapi liburan itu terganggu oleh panggilan dari Ibu Sinta, yang mendengar gosip dari Andi. Pulang sekarang. Kita bicara. Kembali ke Yogyakarta, Sinta menghadapi keluarganya. Ayah tiri, ibu, dan Andi duduk di ruang tamu, wajah tegang. Benar kamu? Seperti itu, tanya ibu. Sinta mengaku, ya, Bu. Aku mencintai Lina. Reaksi meledak, ayah tiri marah, ini haram. Kamu bukan anakku lagi. Ibu menangis, Andi diam. Sinta pergi dengan hati hancur, tapi merasa bebas untuk pertama kalinya. Lina menunggu di stasiun, memeluknya. Kita punya satu sama lain. Tapi masyarakat tidak berhenti. Di sekolah Sinta, gosip menyebar setelah Maya bocorkan rahasia. Kepala sekolah memanggil Sinta, ini memengaruhi reputasi sekolah. Kamu harus resign. Sinta kehilangan pekerjaan, jatuh ke depresi. Lina mendukung, tapi tekanan finansial meningkat. Lina bekerja overtime, tapi itu membuatnya lelah. Apakah ini harga yang harus kita bayar, gumam Lina. Lina memutuskan untuk bergabung dengan gerakan advokasi LGBT. Bersama Dewi, mereka mengorganisir workshop kecil tentang hak-hak UER. Tapi acara itu diganggu oleh kelompok konservatif yang memprotes. Ini merusak moral bangsa, teriak mereka. Lina dan Sinta melarikan diri, tapi insiden itu membuat mereka takut. Apakah perjuangan ini sia-sia di negara yang masih penuh prasangka? Di tengah krisis, Sinta menemukan dukungan tak terduga dari sepupu perempuannya, yang ternyata juga lesbian. Aku sembunyi bertahun-tahun, Sin. Kamu berani. Itu memberi harapan. Lina sementara itu berdamai dengan ibunya setelah ibu datang ke apartemen. Aku takut kehilanganmu, Lin. Mereka peluk, tapi ibu meminta waktu untuk menerima. Konflik akhir muncul saat Lina ditawari pekerjaan di Singapura, di mana lebih diterima. Kita bisa mulai baru di sana, kata Lina. Sinta ragu, tapi Indonesia rumah kita. Lari bukan solusi. Mereka berdebat, mempertanyakan komitmen mereka. Akhirnya, Sinta setuju, tapi dengan syarat, mereka akan kembali suatu hari untuk berjuang. Pindah ke Singapura membawa angin segar. Lina mendapat pekerjaan bagus, Sinta mulai mengajar lagi di sekolah internasional. Mereka menikah secara legal di sana, dikelilingi teman baru yang mendukung. Tapi homesickness menyerang. Sinta sering menangis, merindukan keluarga. Apakah kita pengecut karena lari, tanyanya. Lina jawab, tidak, ini surreal. Tapi masa lalu kembali. Andi menelepon, bilang ibu sakit. Sinta pulang ke Indonesia, Lina ikut. Di rumah sakit, ibu memeluk Sinta, makan ibu. Aku salah. Rekonsiliasi itu manis, tapi ayah tiri masih menolak.
Andi mulai menerima setelah melihat betapa bahagianya Sinta. Mungkin aku salah paham, katanya. Kembali ke Singapura, mereka merencanakan masa depan. Lina ingin adopsi anak, Sinta ragu karena trauma masa lalu. Mereka diskusikan panjang, memutuskan untuk tunggu. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, Lina mendapat email anonim dengan foto lama Sinta dan Maya. Rahasia ini bisa hancurkan karirmu. Pemerasan lagi. Mereka lapor polisi, tapi pelakunya Maya yang ditangkap. Insiden itu membuat mereka lebih kuat. Mereka kembali ke Indonesia secara berkala, bergabung dengan komunitas untuk advokasi. Lina menulis buku tentang pengalaman mereka, meski anonim. Sinta menjadi pembicara di seminar, berbagi cerita untuk menginspirasi orang lain. Tapi perjuangan belum berakhir, masyarakat masih judgmental, keluarga butuh waktu. Akhirnya, mereka berdiri di pantai Bali lagi, memandang matahari terbenam. Kita melewati banyak hal, kata Lina. Sinta tersenyum, dan kita masih bersama. Tapi di hati mereka, pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini benar-benar layak? Apakah cinta sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia layak diperjuangkan meski harus membayar harga mahal, benar atau salah?